Anda kembali menyaksikan Breaking News Kompas TV. Saudara, tadi terjadi kebakaran di gudang amunisi TNI di Bogor. Dan hingga saat ini proses pemadaman masih terus dilakukan. Warga juga sudah dievakuasi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini, kami terhubung dengan jurnalis Kompas TV Blegur. Mas Blegur, apa yang bisa Anda laporkan terbaru di sana? Apakah kondisi sudah semakin kondusif? Apakah api juga sudah mulai padam atau justru masih membara? Silakan. Baik, my sister, memang saat ini saya berada di lokasi atau tepatnya jalan masuk menuju lokasi di gudang amunisi yang berada di wilayah Ciangsana, Kabupaten Bogor. Saat ini memang seperti bisa saya gambarkan, saya tidak bisa masuk ke dalam seperti itu, karena memang saat ini sterilisasi telah dilakukan oleh petugas dari TNI. Saat ini memang petugas TNI dibantu dengan kepolisian masih terus berjaga seperti yang dilihat di layar televisi Kompas TV. Saat ini hilir mudik bagi warga yang memang akan masuk terpaksa dihentikan oleh petugas TNI karena memang situasi kebakaran atau gudang amunisi ini masih membesar seperti itu, karena memang dari pantauan saya tadi memang suara ledakan-ledakan itu masih terdengar. Walaupun memang tempat saya berdiri ini lokasi masih radiusnya masih mencapai 1-2 kilo. Saat ini memang keramaian dari warga sekitar memang masih terlihat di sini dan juga awak media yang memang tidak bisa masuk ke dalam karena memang mengingat kondisi di gudang amunisi ini masih terdengar suara ledakan yang memang bukan hanya sekali tapi memang beberapa kali. Dan tadi juga seperti saya lihat dari pantauan memang ada beberapa mobil ambulan yang menuju ke lokasi, ada sekitar 1-7 ambulan yang masuk menuju ke lokasi. Saat ini memang juga saya melihat juga tadi ada dari Kapolres Metro Bekasi Kota yang datang menuju ke lokasi dengan didampingi oleh Kapolsek. Mas Sister. Oke, berarti tadi Anda mengatakan bahwa masih terdengar suara ledakan ya Mas, meski radius Anda berada 1-2 kilometer dari lokasi. Betul, iya betul Mas Yusuf. Memang dari tadi saya coba menggali informasi dari warga sekitar, memang kejadian meledaknya gudang amunisi milik TNI ini memang terjadi sekitar pada maghrib atau tepat pas saat berbuka puasa. Namun memang penyebab dari kebakaran di gudang amunisi TNI ini yang sempat menimbulkan beberapa kali ledakan hingga malam ini memang masih terdengar. Ini belum diketahui penyebabnya karena memang saat ini kondisi masih steril karena mengingat kondisi yang ini belum bisa, maupun dari dinas kebakaran juga belum bisa mendekat karena memang ada ledakan-ledakan. Kami juga belum bisa mendapatkan informasi apakah memang di lokasi kebakaran gudang amunisi ini adakah ada korban, tapi memang ambulan disiagakan untuk di lokasi. My sister. Blegur, tadi disampaikan sebelumnya dari Kolonel Deki bahwa sudah dilakukan evakuasi warga begitu. Anda bisa informasikan kepada kami warga dievakuasi kemana saja, Mas? Ya memang saat ini kami masih belum mendapatkan informasi secara detail, tapi memang di tempat saya berdiri ini warga yang memang rumahnya berada di jalan menuju akses lokasi kebakaran gudang amunisi ini memang ditahan seperti itu. Ada batasan dari petugas TNI yang berjaga. Mereka tidak bisa masuk ke dalam lokasi lebih jauh karena mengingat lokasi ini masih berbahaya seperti itu, karena mengingat kebakaran yang terjadi ini adalah gudang amunisi yang memang menimbulkan ledakan dari lokasi tersebut. Saat ini polisi juga sempat memberikan himbauan untuk warga agar lebih mundur radiusnya untuk lebih ke depan, mengingat zona ini masih berbahaya untuk didatangi oleh para warga. My sister. Penutupan arus lalu lintas dilakukan di mana saja, Mas? Apakah di relokasi Anda yang radiusnya 1-2 kilometer saja atau sebenarnya lebih panjang? Memang bisa saya gambarkan akses menuju lokasi kebakaran gudang amunisi ini ada berada di dalam gang seperti jalan, tapi memang bisa muat untuk 2 kendaraan. Sedangkan tempat saya berdiri ini untuk menuju ke jalan utama itu tepatnya di depan TPA Bantar Gebang. Di depan saya itu ada TPA Bantar Gebang, itu jalan utama ya, memang ke jalan raya Narogong seperti itu sekitar 1 kilo. Dan tempat saya berdiri untuk menuju ke lokasi lebih dalam yang dijaga oleh pihak TNI
yang disterilisasi ini memang ke lokasi kebakaran itu mencapai sekitar 1 sampai 2 kilo. Jadi memang ini bukan jalan utama, tapi memang jalan gang atau akses masuk menuju ke lokasi kebakaran, Mas Sister. Dan apakah Anda mengetahui berapa banyak begitu jumlah unit mobil pemadam kebakaran yang diterjunkan ke lokasi? Saat ini tempat saya berdiri memang belum terlihat ada pemadam kebakaran, tapi memang dari informasi yang kami kontak ke pemadam kebakaran, memang mereka sudah ada di lokasi. Namun, lagi-lagi mereka tidak bisa mendekat karena memang mengingat api dan juga ledakan di gudang amunisi ini sangat berbahaya untuk para personil pemadam kebakaran dari Kota Bekasi untuk mendekat, karena mereka mengingat ini bukan kebakaran biasa, tapi memang amunisi dari senjata api. Seperti itu. Oke, Blegur, di batas penjagaan tersebut apakah masih ada pemukiman warga begitu? Dan kalau ada, mereka diungsikan kemana? Ya memang saat ini memang tempat lokasi kebakaran ini juga di depannya itu adalah tempat pemukiman warga seperti itu. Dan saat ini kami masih belum bisa mendekat, tapi kemungkinan sepertinya ada warga yang memang berada di lokasi depan lokasi kebakaran ini, kemungkinan memang sudah diungsikan oleh petugas TNI ke tempat yang lebih aman dari ataupun radius yang aman dari lokasi kebakaran gudang amunisi di yang wilayahnya berada di Ciangsana, Gunung Putih, Kabupaten Bogor. Sister. Apakah di sekitar Anda, Blegur, Anda bisa mengajak salah satu warga begitu untuk memberikan kesaksiannya langsung dan melaporkan kepada kita Kompas TV? Nah, nanti saya akan coba mencari untuk para warga seperti itu yang memang saat ini mencoba untuk menggali informasi apakah mereka bisa memberikan keterangan terkait dengan kalau kita lihat juga ini. Memang di layar ini warga masih antisipasi gitu ya, Blegur. Kita lihat dari layar kaca kami bisa melihat langsung gambar yang Anda kirimkan ke studio Kompas TV. Bagaimana warga tampaknya juga tampak was-was ya, masih karena memang Anda tadi menjelaskan meski Anda tidak bisa lebih dekat lagi dengan lokasi kebakaran, tetapi tampaknya proses pemadaman belum dilakukan. Silakan, Blegur, Anda bisa mengajak salah satu warga. Pak, tahu kejadiannya, Pak? Sedikit juga. Ya ini, Mas Sister, bisa saya gambarkan, ini ada kedatangan lagi ambulan dari Jalan Raya Narogong, seperti ini, seperti datang di layar televisi. Mereka masuk dari, nah ini terdengar lagi suara ledakan seperti itu dari lokasi kebakaran. Ini adalah ambulan yang kembali satu ambulan datang, Mas Sister, untuk menuju ke lokasi kebakaran. Oke, suara ledakan masih terjadi pukul 20.38 meski kebakaran sudah terjadi pukul 18.05 tadi. Ya, dari gambar yang kami lihat, Blegur, tadi kan juga ada selain ambulans juga mobil polisi. Artinya tampaknya begitu Anda bisa menceritakan bahwa jumlah personel gabungan yang diterjunkan ke lokasi ini banyak ya? Ya, memang saat ini dari unsur kepolisian dari Polres Metro Bekasi Kota bersama dengan Polsek dan juga TNI saat ini memang dikerahkan seperti itu untuk menjaga sterilisasi. Di tempat saya berdiri ini saya perlihatkan ini adalah anggota TNI memang yang sedang berjaga untuk sterilisasi ilir masuk para warga yang memang jika tidak berkepentingan mereka akan diputar balik oleh petugas TNI. Saat ini memang juga petugas TNI masih berjaga untuk bisa menghalau warga yang akan masuk menuju ke lokasi. Untuk akses ke lokasi, Blegur, apakah memang hanya lewat tempat Anda melaporkan atau sebenarnya ada lokasi yang lain begitu? Sedikit Pak, bisa diceritakan Pak awal kejadiannya seperti apa Pak ini Pak? Wah, kebetulan saya sih nggak begitu mengetahui ya. Tadi pas kejadiannya pas sholat maghrib sih. Terus gimana Pak, itu terdengar suara ledakan atau gimana? Ya, dugaan sementara sih awalnya sih saya dikira hanya dentuman-dentuman kecil biasa aja sih awalnya. Itu sering Pak dentuman ledakan? Oh enggak, itu ya kayak gudang mercon terbakar gitu.
seperti gitulah Sekali kejadian. aja ya Pak, berarti? Enggak, 2 kali Pak ya, sering? iya ya sering. Sampai saat ini Pak, ini kan warga di depannya itu ada tempat pemukiman warga ya Pak. Gimana Pak, mereka telah diungsikan atau seperti apa Pak? Ya sebagian yang di sebelah Oke, barat itu baik. sudah diungsikan. Nanti kami lanjutkan ke diungsikan, Pak. Anda, Blegur. Sekarang kami telah terhubung dengan Kadis Penat Kristome. Pak Kristome, bisa Anda jelaskan bagaimana kondisi terbaru di sana? Berapa banyak personil yang dikerahkan ke lokasi? Apakah api masih cukup besar membara? Silakan. Iya, sampai saat ini memang api masih terus membara, kemudian masih terjadi ledakan-ledakan, sehingga untuk kita juga tidak bisa lebih dekat lagi ke lokasi kejadian. Yang jelas saat ini kita masih berkonsentrasi untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar wilayah gudang munisi agar tidak ada yang dekat dan mengamankan masyarakat untuk ke arah tempat yang lebih aman. Dan kita juga memberikan penekanan kepada masyarakat apabila menemukan benda-benda yang terbang dari daerah gudang munisi untuk tidak memegang, tidak mendekat, kalau bisa menjauh, sehingga nanti lapor kepada kita agar tim dari peralatan Angkatan Darat nanti akan mengamankan benda-benda tersebut. Demikian Mbak yang bisa saya sampaikan. Oke Pak Kristome, ini agak sedikit mempertegas saja Pak, supaya lebih jelas. Tadi kan Anda mengatakan bahwa belum bisa mendekat lebih dekat begitu, tetapi proses pemadamannya sendiri sebenarnya sudah dilakukan ya Pak? Ya, kita berusaha, artinya gini, gudang munisi itu sendiri kan memang sudah didesain dengan ada tanggul penahan ledakan. Kemudian di dalam gudang munisi sendiri sudah ada alat pengukur suhu, kemudian ada alat pemadam kebakaran, yang apabila terjadi kebakaran, dia akan meminimalisir untuk api akan membesar. Tapi ini kan terjadi ledakan yang hebat, gitu ya. Artinya kita yang jelas bahwa kita berusaha untuk memadamkan itu, tapi karena masih kondisi ledakan masih terjadi, tentunya tidak bisa maksimal dan kita tidak bisa mendekat lebih jauh gitu Mbak. Iya, harus antisipasi ya untuk menjaga keamanan tim. Nah gitu. Yang jelas kita meminta agar masyarakat mengamankan yang ada di sekitar gudang munisi untuk benar-benar aman dan tidak mendekat ke arah lokasi terjadi kebakaran. Oke, Pak, kami ingin mengonfirmasi, hingga saat ini apakah ada korban atau bagaimana? Sampai saat ini kita belum bisa mengkonfirmasi apakah ada korban, kemudian penyebab dari kebakaran apa, karena kita masih belum bisa mendekat betul ke wilayah lokasi kejadian, dan kita saat ini masih berkonsentrasi untuk mengamankan masyarakat yang ada di sekitar wilayah gudang munisi, mengamankan mereka ke tempat yang lebih aman, termasuk menstandbykan alat pemadam kebakaran, kemudian menstandbykan ambulans dan sebagainya, sehingga untuk mengantisipasi apabila ledakan sudah tidak terjadi dan kebakaran sudah bisa kita kendalikan, maka kita akan terus mengupdate dan kemudian mencari apa sih penyebab terjadi kebakaran ini. Nanti kita akan sampaikan lebih lanjut, Mbak. Oke, radius aman bagi warga untuk dievakuasi menjauh dari lokasi itu berapa, Pak Kris? Ya, artinya munisi ini kan berbagai macam di sana. Ada yang radius ledakannya bisa sampai 100 meter, 50 meter. Jadi artinya kalau tanpa penghalang ya, tapi kan ini kan lingkungan dengan berbagai macam, ada bangunan di sebelah kanan kirinya yang tentunya itu juga sebenarnya sudah cukup aman. Yang penting masyarakat tidak mendekat seperti kepo, ingin tahu, pengen mempotret lebih dekat, lebih jelas kepada lokasi kejadian. Jadi menjauh saja lebih dulu ke tempat yang lebih aman dan terlindung, Mbak. Pak Kris, apakah yang meledak di Gudmurah kaliber kecil atau amunisi artileri? Ya, kita di dalam, nanti kan kita pastikan apa saja yang saat ini ada di dalam gudang munisi itu, Mbak. Saat ini kita sedang kumpulkan data, karena ada informasi bahwa di gudang itu juga ada munisi artileri Medan, ada munisi artileri pertahanan udara, dan sebagainya. Sehingga nanti kita detailkan lebih lanjut, Mbak. Artinya sampai sekarang, Pak Kris, memang ledakan itu masih terus berulang terjadi ya, Pak Kris? Iya, masih terjadi, Mbak. Jadi makanya kita memahami bahwa gudang itu kan ada munisi kaliber kecilnya di sana, ada munisi kaliber sedang. Nah, makanya bahkan tadi ada katanya masyarakat yang menemukan granat tetapi tidak meledak. Nah, artinya kan ada granat, ada peluru di situ, sehingga apapun, makanya kita sampaikan kepada masyarakat apabila menemukan benda-benda seperti itu tidak mendekat, jangan diutak-atik, menjauh, dan laporan kepada aparat setempat sehingga nanti bisa ditangani, Mbak. Pak Kris, kebakaran kan terjadi sejak pukul 18 ya, dan sampai sekarang masih terdengar suara ledakan. Pukul berapa? 18.30.
Oh, 18.30 tepatnya ya? Oke, 18.30 tepatnya terjadi kebakaran dan hingga saat ini masih terdengar suara ledakan. Artinya membuat tim gabungan juga yang diterjunkan ke lokasi cukup banyak ya, Pak Kris? Ya jelas Mbak, jadi kan ada tim kesehatan, tim peralatan untuk menjinakkan bahan-bahan peledak sebagainya, tentu sudah kita kerahkan ke situ Mbak. Tapi nggak saat ini warga belum diperbolehkan ke tempat di tempat awal mereka, masih tetap dievakuasi sampai nanti api padam begitu? Betul Mbak. Oke, baik. Terima kasih Brigjen Christome Sianturi telah bergabung bersama kami. Nanti kami update lagi ya Pak, informasi terbaru Baik, dengan Anda. Terima kasih Mbak. Terima kasih, selamat bertugas. Yang bisa disampaikan. Terima kasih, mohon doanya agar bisa segera tertangani. Ya, amin. Terima kasih Pak. Saudara, itu dia tadi bagaimana disampaikan informasi dari Kadis Penat Christome, Brigjen Christome yang mengatakan memang proses pemadaman masih dilakukan, tetapi memang ada catatan saudara bahwa untuk terus-terusan ke dekat lokasi juga agak sedikit membahayakan karena sampai saat ini saudara, suara ledakan masih terjadi. Kebakaran tepatnya terjadi pukul 18.30 dan sampai saat ini pukul 20.46 kebakaran masih terjadi dan suara ledakan masih terdengar. Masyarakat juga sudah dievakuasi karena memang belum aman. Tadi disampaikan pesan kepada masyarakat sekitar jika menemukan bahan-bahan seperti granat dan lain-lain, saudara tidak boleh diambil, kalau bisa langsung menjauh. Itu tadi pesan dari Kadis Penat Brigjen Christome.